Hujan turun deras malam itu. Jalan-jalan desa tergenang air dan aroma tanah basah menyatu dengan hawa mencekam yang menyelimuti rumah tua di ujung kampung. Di dalamnya, seorang pria bernama Karno duduk gelisah di depan meja kayu reot. Di tangannya, selembar kertas berisi mantra yang didapatnya dari seorang dukun pasar malam. Karno dulunya sopir angkot. Tapi semenjak kendaraannya dijual untuk bayar utang, hidupnya berantakan. Istrinya kabur bersama lelaki lain. Ia tinggal sendiri di rumah peninggalan orang tuanya. Kesehariannya hanya duduk termenung menatap langit, berharap keajaiban datang menjemput. Hingga suatu malam, ia mendengar cerita dari seorang kawan lama tentang pesugihan tuyul. Asal kau berani dan tahu caranya, kau bisa punya tuyul sendiri. Tak perlu mahal, aku tahu jalur belakang. Ada dukun yang bisa kasih tuyul dengan mahar cuma 1 juta, ujar temannya. Karno tertarik. Malam itu juga, ia pergi ke hutan kecil di luar desa, tempat dukun bernama Ki Dargo tinggal. Rumahnya sepi, hanya diterangi lampu teplok. Di dalam, Ki Dargo menyambut dengan senyum dingin. Kau yakin ingin pesugihan tuyul dengan mahar murah? Ingat, yang murah ada syaratnya, ujar Ki Dargo. Saya tak peduli. Saya cuma butuh duit. Apapun saya terima, jawab Karno dengan mata penuh ambisi. Dengan ritual cepat dan singkat, Ki Dargo memberikan boneka kecil berisi spirit tuyul. Tuyul itu belum sempurna, katanya, karena ia adalah anak dari kerajaan tuyul yang tak diberi izin keluar. Tapi tetap bisa digunakan, asal dirawat dengan sabar. Namanya Lilo. Dia masih kecil. Belum kuat mencuri besar. Tapi lama-lama akan tumbuh, jelas sang dukun. Berapa lama? Tanya Karno. Tergantung perlakuanmu. Kalau kau sabar, dia akan loyal. Tapi jangan kau sakiti. Mereka punya kerajaan, punya raja. Dan raja mereka bukan makhluk yang bisa kau tantang. Karno mengangguk, meski sebenarnya ia tak peduli. Sesampainya di rumah, Karno segera membuatkan wadah, tempat bermain Lilo, berupa baskom berisi air dan mainan plastik. Ia bacakan mantra sesuai petunjuk. Malam itu, tuyul kecil dengan kulit hijau pucat dan mata besar mengendap keluar dari bayangan. Tubuhnya mungil, seperti anak balita tak berbaju, kepalanya botak dan kaki tangannya jenjang. Lilo, gumam Karno. Mulai besok, kau harus kerja. Malam pertama, Lilo kembali membawa 2 lembar uang 50 ribuan. Karno girang. Malam berikutnya, hanya 1 lembar. Malam ketiga, tak ada uang sama sekali. Karno mulai gusar. Hei, kenapa hasilmu makin sedikit? Kau main-main ya? Lilo hanya duduk di sudut, menggigit jari. Matanya sedih, tubuhnya gemetar. Ia memang belum terbiasa bekerja keras, tubuhnya kecil dan energinya lemah. Tapi Karno, yang sudah membuang harga dirinya demi tuyul ini, tak bisa menerima alasan apapun. Aku beli kau. Kau harus nurut. Kalau perlu, aku cambuk kau tiap malam, bentaknya. Dan sejak malam itu, kesabaran Karno habis. Ia mulai bertindak kasar, menyiramkan air panas ke baskom, menampar bayangan Lilo dengan daun sirih dan mencubitnya dengan besi panas. Tuyul kecil itu menangis, suaranya lirih dan hanya bisa didengar oleh arwah. Tapi meski begitu, malam-malam selanjutnya Lilo tetap datang. Ia membawa uang lebih banyak, seperti dipaksa. 200 ribu. Lalu 500. Bahkan 1 juta. Karno bersorak kegirangan. Akhirnya. Begini dong. Cerdas kau, Lilo. Namun di balik semua itu, aroma darah mulai tercium di alam gaib. Di kerajaan bawah tanah,
Di sebuah lorong remang-remang penuh anak-anak tuyul yang bermain tanpa suara, seorang sosok besar duduk di singgasananya. Bertubuh hitam legam, bermata merah menyala, berjubah emas dan mahkota tulang tengkorak bayi. Dialah Raja Tuyul, penguasa dunia pencuri kecil dari alam astral. Di tangannya, sebuah bola kristal menampakkan tubuh Lilo yang sedang dianiaya malam demi malam. Berani sekali manusia ini menyiksa anakku, gumamnya dengan suara berat. Raja Tuyul berdiri. Langkahnya mengguncang lantai dunia bawah. Sudah waktunya menjemput budak baru ke kerajaanku. Dan malam pun kembali gelap, tapi kini tak hanya hujan yang turun. Sosok-sosok kecil dengan mata merah menyala mulai merayap di sudut rumah Karno, menunggu waktu pembalasan. 3 hari terakhir, Karno mulai merasa hidupnya berubah. Di atas meja ruang tamu, kini selalu ada tumpukan uang setiap pagi. Lilo, tuyul kecil itu, setiap malam keluar rumah dan kembali sebelum subuh, membawa uang yang entah dari mana asalnya. 2 juta. 3 juta. Bahkan pernah sampai 5 juta dalam semalam. Karno tak peduli dari mana datangnya. Ia pakai uang itu buat beli motor bekas, bayar utang rentenir, bahkan memperbaiki atap rumah yang sudah bertahun-tahun bocor. Tetangga mulai membicarakan perubahan drastisnya, tapi Karno hanya tersenyum penuh kemenangan. Namun sebagaimana nafsu manusia tak pernah puas, Karno mulai marah ketika hasil yang datang tidak konsisten. Kenapa hari ini cuma 1 juta? Hah? Kemarin bisa 5 juta. Kau pikir aku kasih makan gratis? Dasar setan kecil. Lilo berdiri di pojok ruangan, tubuhnya gemetar. Bola matanya besar dan berkaca-kaca. Ia menunjuk perutnya yang buncit, tanda lelahnya sudah maksimal. Energinya mulai terkuras. Tapi Karno tak peduli. Ia ambil sapu lidi dan memukuli udara di sekeliling Lilo, membuat tuyul kecil itu menangis tanpa suara. Besok, kau harus bawa minimal 10 juta. Kalau enggak, kupanggang kau hidup-hidup. Malam itu, Karno tidur di sofa, uang berserakan di lantai seperti daun musim gugur. Di luar rumah, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Tak ada bintang. Tak ada jangkrik. Yang terdengar hanya bisikan halus, seolah ada yang berjalan pelan-pelan di atap rumah. Di alam lain, Lilo berjalan terseok ke gerbang tak kasat mata di bawah tanah, menuruni lorong sempit menuju kerajaan tuyul. Ia tak kuat. Tubuhnya memar, matanya bengkak. Anak-anak tuyul lain yang melihatnya langsung menjauh, mereka tahu aroma manusia terlalu pekat pada tubuh Lilo. Di singgasana batu, Raja Tuyul duduk menunggu. Kau datang, Lilo, ucapnya. Kenapa tubuhmu penuh luka? Lilo tak sanggup bicara. Ia menangis, lututnya lemas. Sang raja menggenggam udara dan muncullah bayangan Karno sedang memaki, memukuli, bahkan menendang baskom tempat tidur Lilo. Berani sekali dia. Aku beri anakku, meski belum dewasa, dan dia menyiksanya seperti binatang. Tangannya mengepal. Gemuruh terdengar. Ribuan tuyul di kerajaan bawah langsung berdiri, siap menunggu perintah. Sudah waktunya kita balas. Bawa dia ke sini. Hidup-hidup. Sementara itu, Karno bermimpi aneh. Ia berada di tengah ladang uang. Namun setiap lembaran uang itu menempel di kulitnya seperti lintah, menyedot darah. Lalu muncul Lilo, menangis dan berkata, Bapak sakit, jangan pukul Lilo lagi. Saat Karno terbangun, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Napasnya terengah. Dan dari arah dapur, terdengar suara benda pecah. Ia buru-buru bangkit. Siapa itu? Teriaknya. Tak ada jawaban. Tapi di lantai, piring pecah berhamburan. Air dari baskom Lilo pun tumpah, membentuk genangan seperti simbol aneh di ubin. Di tengahnya,
Tergeletak satu boneka kecil berbentuk tengkorak. Karno merasakan hawa dingin menyusup tulangnya. Ia membalik badan dan... Buk! Sesuatu menabraknya. Ia jatuh tersungkur. Di hadapannya kini berdiri puluhan tuyul kecil. Matanya merah menyala, tubuh mereka kurus dan menggigil. Tapi mereka bukan datang untuk bermain. Mereka mengelilingi Karno, dan dari belakang mereka, muncul bayangan besar yang memenuhi seluruh ruang tamu. Raja Tuyul. Tingginya hampir 3 meter. Wajahnya hitam berkilap, matanya menyala seperti bara api, dan di mulutnya tumbuh taring bengkok. Karno tak bisa bergerak. Tubuhnya seperti dipaku di lantai. Manusia serakah, gumam sang raja. Kau beli anakku dengan mahar murah, kau sakiti dia seperti budak. Maka sekarang, giliranmu menjadi budak. Karno mencoba kabur. Ia berlari keluar rumah. Tapi pintu tak bisa dibuka. Jendela pun membatu. Ia menjerit, tapi tak ada yang bisa mendengar. Dunia nyata menutup aksesnya. Kini Karno berada di ambang dunia gaib. Para tuyul itu berlari kecil, memanjat tubuh Karno dan menggigit leher, tangan, betisnya. Tapi gigitan mereka bukan gigit biasa. Setiap gigitan membuat tubuh Karno seperti terbakar dari dalam. Ia berteriak kesakitan. Ampun, ampun. Tapi tak ada yang memberi ampun. Sebuah rantai hitam menyembul dari bawah tanah, membelit kedua kakinya. Raja Tuyul menariknya perlahan. Karno diseret ke lantai yang retak, dan tubuhnya mulai ditelan oleh tanah. Sebelum seluruh tubuhnya tenggelam, ia melihat Lilo berdiri di pojok rumah, menatap dengan mata kosong. Aku cuma ingin kaya, bisik Karno lemah. Dan malam itu, Karno hilang. Rumahnya kosong. Orang-orang desa menemukan pintu terbuka lebar, dengan sisa uang berserakan, dan baskom berisi darah dingin. Tak ada jejak kemana ia pergi. Namun di alam lain, Karno kini terbangun dalam kegelapan. Di sekelilingnya, suara tawa tuyul bergema tak henti. Di tangannya terikat cangkul kecil, dan di pinggangnya tergantung kantong koin. Kerja, budak baru, ujar salah satu tuyul. Dan kerja itu tak akan pernah berhenti. Karno berdiri terpaku di tengah ladang kegelapan. Tak ada cahaya, tak ada suara manusia. Hanya suara tawa anak-anak, bukan tawa bahagia, tapi tawa getir, menyayat telinga dan menusuk ke dalam tulang. Di sekelilingnya, tanah berlumpur, dingin dan lengket. Di langit-langit lorong tak berbatas itu, bergelantungan tubuh-tubuh mungil tuyul lain, seperti kelelawar tidur siang. Gerak, budak, teriak suara cempreng. Sebuah cambuk melayang dari belakang dan menghantam punggung Karno. Tubuhnya terpental ke depan, wajahnya membentur tanah berlendir. Karno meringis, menahan sakit yang menusuk hingga ke tulang belakang. Tuyul yang mencambuknya bukan seperti Lilo. Yang satu ini gempal, matanya merah menyala terang, giginya tajam dan meludah cairan kental setiap bicara. Ia adalah pengawas budak, tuyul yang sudah lama tinggal di kerajaan itu dan tak lagi menyerupai anak kecil, lebih mirip monster kerdil. Hari ini kau panen emas dari tanah. Jangan macam-macam. Kalau tidak, raja akan suapi kau dengan pasir panas. Karno ingin menolak. Ingin berteriak. Tapi tubuhnya seperti tak lagi milik sendiri. Tangannya bergerak mencangkul, menggali tanah keras penuh bebatuan tajam. Setiap gerakan menguras tenaga. Setiap gesekan melukai telapak tangannya hingga berdarah. Waktu tidak berjalan normal di kerajaan tuyul. Sehari di sana bisa setahun di dunia nyata, atau sebaliknya. Karno tak tahu sudah berapa lama ia berada di sana. Ia hanya tahu tubuhnya semakin lemah, dan tuyul-tuyul yang dulu ia anggap lucu kini menjadi mimpi buruk yang terus mengawasinya. Di siang kerajaan, ia menggali.
Di malamnya, ia harus menyortir koin emas dari gua tua, lalu memasukkannya ke kantong untuk dibawa para tuyul ke dunia manusia, tempat mereka akan menitipkan uang pada para pemuja tuyul lain. Ironis. Dulu ia yang menyuruh Lilo mencuri, sekarang ia yang mencetak uang haram itu untuk para manusia lain yang juga serakah. Sesekali, Karno melihat Lilo dari kejauhan. Tuyul kecil itu kini tidak lagi bermain. Ia duduk di atas batu tinggi, dijaga oleh dua tuyul raksasa. Matanya kosong. Seolah jiwanya telah lelah sejak lama. Sementara itu, di dunia nyata, desa tempat Karno tinggal mulai berubah. Beberapa warga mengaku rumah mereka sering didatangi suara aneh tengah malam. Uang di celengan hilang. Perhiasan mendadak lenyap. Bahkan ada yang melihat bayangan anak kecil berkepala botak melompat-lompat di atap rumah. Semua itu hanya satu arti bagi mereka yang paham. Ada tuyul berkeliaran. Tetangga Karno, seorang ibu tua bernama Bu Rumini, curiga. Ia pernah muda, pernah bersentuhan dengan dunia kelam. Maka diam-diam ia memanggil seorang kiai sepuh dari luar kota. Bersama dua santri muda, mereka datang ke rumah Karno malam hari dan melakukan pengusiran. Namun ketika mereka masuk ke dalam rumah, mereka hanya menemukan baskom kosong, boneka tengkorak, dan tumpukan uang yang perlahan membusuk sendiri. Di salah satu dinding, tertulis tulisan besar. Yang murah, tak pernah berkah. Kiai itu hanya menggeleng pelan. Dia sudah tidak di dunia ini lagi. Raganya mungkin masih ada, tapi jiwanya telah diperbudak. Kembali ke dunia tuyul. Karno semakin kurus. Rambutnya rontok, kulitnya kehitaman. Tapi cambuk tak pernah berhenti mendarat di tubuhnya. Ia bahkan mulai berbicara sendiri, tertawa di tengah pekerjaan, lupa siapa dirinya. Sampai suatu malam, Raja Tuyul datang langsung menemuinya. Ia duduk di atas singgasana batu yang dialasi kain dari lidah manusia. Matanya menatap Karno dalam-dalam. Kau mulai lelah? Karno hanya tertawa. Air liurnya menetes. Saya kerja uang kaya saya mau emas. Tentu, balas sang raja. Kau akan dapat emas. Sebanyak yang kau mau. Tapi kau tak akan pernah keluar dari sini. Dan setiap keringatmu akan jadi darah untuk anak-anakku. Lalu sang raja mengangkat tangannya, dan tubuh Karno mulai meleleh pelan. Bukan menjadi cairan, melainkan menjadi emas cair. Dia berubah. Dagingnya menjadi logam mulia. Tapi ia masih hidup, masih merasakan setiap tetes tubuhnya ditarik dan dibentuk menjadi koin-koin kecil. Koin-koin itu dilempar ke dunia manusia, diberikan pada mereka yang memuja kekayaan tanpa peduli asalnya. Dan di dunia manusia, setiap orang yang menerima koin itu tanpa doa, tanpa bersih, tanpa syukur, akan merasakan kesedihan yang sama seperti Karno. Karno, si manusia serakah, kini menjadi mesin emas. Seorang Buddha abadi. Ia tak mati. Tapi juga tak lagi hidup. Di dalam kerajaan tuyul yang tak pernah mengenal siang, kesunyian mulai berubah menjadi hiruk-pikuk. Para tuyul kecil berlarian membawa koin-koin emas dari tubuh Karno, yang kini sudah bukan lagi manusia, melainkan semacam sumber daya hidup, seperti sumur yang tak pernah kering. Tubuh Karno ditanam setengah badan ke tanah, kedua tangannya diangkat ke langit-langit gua dan diikat rantai besi. Dari pori-porinya, emas cair menetes tanpa henti. Setiap tetes berubah menjadi koin yang langsung dikumpulkan dan disortir. Namun sesuatu terjadi. Koin-koin yang dihasilkan Karno perlahan menghitam. Awalnya hanya 1-2. Tapi kini mulai banyak. Tuyul-tuyul yang menyentuh koin hitam itu langsung menangis kesakitan, bahkan sebagian tubuh mereka gosong seperti terbakar dari dalam. Raja Tuyul yang biasanya duduk tenang di atas singgasananya, kini berdiri dengan mata menyala penuh amarah. Apa ini?
Kenapa koin-koinnya mengandung kutuk? Para pengawas Buddha menunduk takut. Mereka tak tahu. Tapi diam-diam, jiwa Karno memberontak. Meski tubuhnya telah dijadikan mesin emas, sisi manusianya yang tersiksa mulai meronta dari dalam. Ia mulai menyuntikkan rasa dendam, kesedihan, dan amarah ke dalam emas yang keluar dari tubuhnya. Setiap koin yang ia hasilkan kini bukan hanya uang, tapi kutukan. Dan koin-koin itu sudah tersebar ke dunia manusia. Dunia nyata, Desa Karangpule. Di desa tempat Karno dulu tinggal, beberapa warga yang tak sengaja menemukan koin dari rumah kosong Karno mulai mengalami hal aneh. Pak Darno yang semula hanya tukang tambal ban, tiba-tiba menjadi kaya raya setelah menemukan satu koin emas di bawah ubin rumah Karno. Ia gunakan uang itu untuk membuka bengkel besar. Tapi belum sebulan, istrinya meninggal mendadak, anaknya kecelakaan, dan rumahnya terbakar karena korsleting misterius. Aku tidak tahu uang itu datang dari mana, tapi semua musibah ini mulai setelah aku temukan koin itu, katanya, gemetar di depan warga. Lain lagi dengan Bu Sri. Ia simpan koin itu sebagai jimat. Tapi sejak itu, setiap malam ia mimpi melihat Karno, tubuhnya meleleh, menangis minta tolong. Dia bilang aku ambil uangnya, jadi aku harus ikut juga. Tak lama, Bu Sri hilang. Jasadnya tak pernah ditemukan. Tapi di dinding rumahnya, ada tulisan besar seperti dicakar, satu untuk satu. Kembali ke dunia tuyul. Raja Tuyul kini benar-benar murka. Ia tidak hanya kehilangan banyak prajurit akibat koin terkutuk Karno, tapi rahasia kerajaan Tuyul mulai bocor ke manusia. Beberapa dukun di tanah Jawa mulai menyadari kekacauan ini dan melakukan pemanggilan gaib untuk menutup jalur pesugihan. Ini adalah hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Manusia melawan balik. Ini semua karena manusia bejat ini, geram sang raja, menunjuk tubuh Karno yang masih memuntahkan emas, kini disertai darah hitam. Kau ingin mati? Aku tak akan membiarkan itu semudah itu. Aku akan cabik-cabik jiwamu. Aku akan jadikan kau contoh bagi manusia lain. Tapi Karno, yang masih sadar di dalam raga emasnya, tertawa. Akhirnya aku tahu kenapa kau butuh manusia, karena kalian, meski bisa mencuri, tak bisa menghasilkan, hanya bisa memeras. Raja Tuyul mendekat, mencengkeram wajah Karno dan menekannya hingga hampir hancur. Tapi tubuh Karno kini bukan tulang dan daging. Ia keras, panas, dan menyebarkan energi yang membuat tangan raja terbakar. Aku tidak akan mati sendirian, bisik Karno dengan napas berat. Kau akan ikut denganku. Dan seketika, tubuh Karno memancarkan cahaya terang. Sebuah ledakan dari inti tubuhnya menghancurkan sebagian lorong gua kerajaan Tuyul. Puluhan tuyul hancur seketika. Tanah bergetar. Air hitam dari sungai bawah tanah meluap, menggenangi altar-altar pemujaan. Para tuyul berlarian panik. Banyak dari mereka kembali ke dunia manusia, gentayangan tanpa tuan, membuat kekacauan tak kasat mata, kehilangan barang, gangguan tidur, rumah-rumah angker mendadak. Kerajaan Tuyul retak. Raja Tuyul sendiri tak sempat lari. Tubuhnya terbakar sebagian. Mahkotanya pecah. Ia merangkak, memaki, mengerang. Karno, aku akan buat abadi penderitaanmu. Namun dari tubuh Karno yang membara, muncul bayangan raksasa, bukan tuyul, bukan manusia, tapi roh penuh dendam. Bayangan itu meraih tubuh raja, menelannya, dan menariknya masuk ke perut bumi. Dan setelah itu, hening. Di dunia nyata, warga desa menyadari rumah Karno sudah benar-benar kosong. Bahkan tak ada bekas apapun. Hanya tanah gersang. Koin-koin yang dulu berserakan menghitam dan berubah jadi debu. Beberapa paranormal mengklaim jalur ke kerajaan Tuyul tertutup untuk sementara.
Ada manusia yang berhasil menolak takdirnya meski terlambat, tapi ia merobohkan satu pintu pesugihan, ucap salah satu kiai tua saat menceritakan pada santrinya. Setelah ledakan cahaya itu, kerajaan tuyul runtuh sebagian. Banyak lorong tertutup batu, altar-altar kuno hancur, dan pilar emas yang menopang singgasana agung kini patah jadi debu. Tuyul-tuyul yang selamat lari ke berbagai arah, sebagian menyeberang ke dunia manusia, bersembunyi di balik bayangan, gentayangan tanpa arah. Raja Tuyul tak pernah muncul lagi. Makhluk paling ditakuti di kerajaan bawah tanah itu menghilang bersama cahaya tubuh Karno. Para tuyul tak tahu apakah ia mati, diserap, atau terperangkap di dalam tubuh emas yang menyala itu. Sementara Karno, ia tak mati. Tapi ia pun tak lagi hidup. Di alam antara, Karno kini berada di tempat tanpa waktu, tanpa bentuk. Tubuhnya tak lagi punya fisik, tapi kesadarannya masih utuh. Ia bisa melihat segalanya, dunia manusia, dunia tuyul, bahkan ruang di antaranya. Ia menjadi sesuatu yang tak pernah ada sebelumnya, penyeimbang. Kau melawan Raja Tuyul, bisik suara asing dalam kehampaan. Tapi kau juga memulai bencana. Karno menoleh. Di hadapannya muncul sosok berjubah putih abu-abu, wajahnya tak terlihat. Sosok itu tak memberi nama, tapi dari auranya, Karno tahu, ini bukan tuyul. Bukan jin. Bukan manusia. Penjaga keseimbangan. Apa aku mati? Tanya Karno. Belum. Tapi kau tak bisa kembali. Kau bukan manusia sepenuhnya dan bukan makhluk gaib. Lalu, apa tugasku? Menebus. Kau pernah menjadi pelaku. Kini kau harus menjadi penjaga. Kau tahu bagaimana rasanya menjadi pemilik tuyul, dan bagaimana rasanya menjadi budaknya. Maka kau akan menilai siapa yang pantas mendapat kutuk, dan siapa yang masih bisa diselamatkan. Karno terdiam. Tidak menolak. Tidak menerima. Tapi ia tahu, ia tak punya pilihan lain. Dan mungkin, ini cara semesta menunjukkan bahwa tak semua kesalahan berakhir dengan kematian. Beberapa harus ditebus dengan abadi. Beberapa tahun kemudian, dunia nyata. Di kota kecil lain, muncul seorang pria paruh-baya bernama Tomo. Ia jatuh miskin setelah usaha sembako bangkrut. Suatu malam, ia bertemu seorang dukun tua yang menawarinya jalan pintas. Kau bisa memelihara tuyul. Murah. Cuma mahar 700.000. Tapi jangan salah perlakuan. Tomo tergiur. Ia menerima penawaran itu. Tuyul kecil pun datang, mirip seperti Lilo dulu, tubuh kurus, mata besar, kepala botak. Namun suatu malam, saat Tomo mulai marah karena hasil yang kecil, ia menyiram air panas ke baskom si tuyul. Dan saat itu pula, semua lampu padam. Di depan rumahnya, bayangan tinggi muncul. Tubuhnya mengilap seperti cairan emas beku. Di matanya, menyala cahaya keemasan, bukan merah seperti tuyul. Karno telah datang. Yang serakah, akan kubawa. Tomo menjerit. Tapi tak ada yang mendengar. Pagi harinya, rumah Tomo kosong. Tak ada jasad. Tak ada suara. Hanya satu koin emas hitam di meja makan. Dan di dinding rumahnya, tulisan muncul dari darah yang mengering. Budaya tumbuh dari tangan, tapi kekayaan haram tumbuh dari derita. Epilog. Karno kini menjadi legenda di dunia gaib. Dikenal sebagai penjaga mahar, roh yang datang saat perjanjian pesugihan dilanggar. Ia mengawasi dari bayangan, mengintai manusia-manusia serakah yang memperbudak makhluk halus demi kekayaan. Ia bukan penyelamat. Ia bukan pahlawan. Ia hanya makhluk yang tak punya tempat pulang, menjelajah antara dunia,
menghapus dosa dengan menegakkan keadilan dalam bentuk yang mengerikan. Dan di kerajaan tuyul yang mulai dibangun kembali di reruntuhan lama, anak-anak tuyul dilarang keras menyentuh emas hitam. Karena di dalamnya masih ada jejak Karno. Dan selama masih ada manusia yang tergoda kaya tanpa kerja, cerita Karno akan terus terulang. Karena dalam dunia pesugihan, yang murah selalu dibayar mahal. Tamat.